Balik lagi sama aku, Ara. Masih di SCH In Love, dan kali ini aku bakal bacain cerita cinta yang lainnya. Crush, seseorang yang kita kagumi. Bisa aja berubah jadi orang terdekat yang bisa kita miliki. Tapi seringnya malah cuman jadi cinta sendiri aja. Gak pernah berkembang dari sekadar suka dan mengagumi hanya karena perasaan itu. Gak pernah diketahui oleh satu sama lain. Mungkin ini juga berlaku sama kisah cinta yang bakal aku bacain kali ini. Selamat mendengarkan. Hai, gue Echa. Ini cerita Uwu, agak sedih dan masih ongoing sampai sekarang. Jadi gue mau berbagi kisah gue di sini. Gue punya crush satu sekolah beda jurusan. Karena gue SMK kebetulan. Gue kenal sama crush gue ini, ya sebut aja RJ. Kita kenal dari SD. Kita satu SD, beda SMP, dan dipertemukan lagi di SMK. Lumayan panjang kisah gue dengan RJ. Karena kita memang saling tahu kalau kita saling suka dari zaman SD. Cinta monyet banget pokoknya. Singkat cerita, gue tahu RJ dan gue satu sekolah lagi tuh waktu PPDB. Gue lagi duduk ngantri nih, tepat di belakang si RJ. Gue segan banget mau nyapa, karena ya kita udah 3 tahun gak tegur sapa. Dan yang gue tahu, dia udah punya pacar. Jadi ya gue berusaha untuk biasa aja gitu. Pas udah di dalam, buat isi data siswa baru, ternyata urutan gue dan dia tuh gak jauh. Dan dia kayaknya sadar kalau gue duduk tepat di belakang dia. Dia nyapa gue untuk pertama kalinya di tahun itu. Dia berbalik punggung lalu bertanya sama gue. Gue inget banget dia nanya, "Cak, jurusan apa?" Lalu gue jawab, "Jurusan tut." Dan dia jawab, "Oh, oke." Lalu dia membalikkan punggungnya lagi. Dan di saat itu gue seneng banget. Seneng bisa ngelihat dia walau dari belakang. Setelah beres, dia pamitan sama gue untuk pulang duluan. Banyak banget kejadian antara dia sama gue. Tapi mau dia ataupun gue, kita sama-sama gak pernah melanjutkan kisah kita yang berakhir jadian gitu. Kisah gue sama RJ benar-benar pasang surut. Dan gak pernah bisa ditebak juga. RJ terlalu banyak kejutan yang gak bisa gue terka. Teman baiknya yang satu organisasi sama gue sering bilang kalau RJ cerita tentang gue. Makanya temennya ini penasaran kali ya sama gue. Kenapa RJ selalu cerita-cerita tentang gue? Ya mungkin sih. Oh iya, gue pernah beberapa kali main sama RJ dan juga bareng teman-teman gue. RJ iseng nih ngepap gue dengan HP-nya. Dan gue rasanya pengen rebut HP RJ dan hapus foto itu. Karena gue belum siap. Tapi dia janji bakal hapus foto itu pas kita semua udah beres acara. Seiring berjalannya waktu, hingga pas gue ulang tahun di tahun ini, RJ bikin status WA ngucapin ulang tahun ke gue di pukul 1 dini hari. Dan oh iya, jadi
foto iseng hasil RJ itu dia jadiin status WA untuk ngucapin ulang tahun ke gue. Ya, gue gak percaya. Ternyata dia masih nyimpen foto gue selama itu. Yang gue pikir untuk apa juga gitu dia simpen foto gue. Pernah waktu itu gue diceritain sama sahabat sekelas gue yang satu ekskul sama RJ. Katanya gue pernah nih diomongin sama RJ dan teman-teman ekskulnya. Lalu RJ juga pernah nanyain gue ke teman sekelas gue. Gue pun awal tahun ini sempat secara sering berkirim pesan di WA dan balesan DM sama RJ. Dia juga beberapa kali ngajak gue main sih sama dia. Tapi gue selalu grogi. Lalu ada kejadian yang benar-benar bikin gue nyesel. Nyesel senyesal-nyeselnya. Adalah waktu itu gue pernah baru pulang OSIS nih, maghrib gitu kan. Gue jalan nih pulang berdua sama temen gue. Dan gue sadar kalau RJ juga baru pulang sekolah. RJ tiba-tiba manggil gue. Cak. Gue deg-degan. Gue menghadap belakang dan dia menyejajarkan langkahnya sama gue. Dia nanya-nanya tentang kegiatan OSIS gue bercanda-canda sama dia. Lalu ya, tapi itu gak berlangsung lama. Karena akhirnya gue nemu angkot buat pulang. Padahal dia mungkin sedikit berharap gue jalan pulang bareng dia. Tapi ya gue udah capek banget waktu itu. Hingga detik ini gue menyesali keputusan gue untuk gak pulang bareng sama dia. Gue cuma bisa menatap punggung RJ dari jendela angkot yang makin lama makin menghilang. Ternyata gue pun sadar, dari dulu sampai sekarang pun gue cuma bisa menatap punggung dia perlahan makin menjauh dari gue. Tapi akhir tahun ini RJ memaksa gue untuk masuk panitia buklet sekolah kita dengan alasan katanya sih kurang orang dari cewek-cewek. Akhirnya lah gue dan temen gue masuk ke panitiaan buklet. Yang gue harapin untuk saat ini adalah semoga aja ada kisah di balik kepanitiaan buklet ini. Gue gak berharap RJ punya rasa yang sama gue. Tapi gue cuma harap dia tahu kalau gue masih suka sama RJ. Untuk RJ, gue harap di tahun terakhir kita sekolah, gue atau lo bisa jujur dan saling tahu perasaan masing-masing. Supaya gue bisa tenang dan gak merasa menyesal saat gue harus melihat punggung lo benar-benar menjauh sekali lagi. Oke, itu dia cerita dari Echa. Buat RJ dan Echa, yang terbaik deh pokoknya buat kalian ya. Dalam konteks menyukai seseorang, aku rasa goals akhirnya itu adalah keputusan untuk menyatakan. Hasilnya bisa sampai jadian atau enggak, itu udah di luar kendali kita kan. Yang paling penting, kamu dan dia bisa tahu perasaan masing-masing. Dan jangan hanya berakhir dalam diam. Seperti yang kamu bilang, biar tenang dan gak merasa menyesal. Kabarin School Fest ya, kalau ada kabar baik dari hubungan kalian. Makasih udah share ceritanya ke kita. Oh iya, dan buat para schoolers yang lain, cerita cinta kamu masih selalu kita tungguin ya. Langsung kirim aja ke School Fest. Masih bareng aku Ara, kita ketemu lagi di cerita cinta lainnya selanjutnya. Dadah!